warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusatari Andini Haidi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video yang kedua dengan judul akuntansi untuk operasi cabang. Baik, langsung saja ke poin akuntansi cabang. Akuntansi untuk operasi cabang adalah sistem pencatatan yang memisahkan transaksi keuangan antara kantor pusat dan cabang. Meskipun cabang beroperasi secara terpisah, laporan keuangan mereka biasanya digabungkan untuk memberikan gambaran keseluruhan kinerja perusahaan. Fungsi utama akuntansi untuk operasi cabang. Yang pertama, ada pencatatan transaksi, yang kedua pelaporan keuangan, yang ketiga pengelolaan biaya, dan yang keempat pengawasan kinerja. Transaksi-transaksi tersebut dicatat seperti biasa dan tidak ada perlakuan khusus yang diperlukan. Selain itu, kantor pusat maupun cabang harus mencatat transaksi yang terjadi di antara mereka pada sistem akuntansinya masing-masing. Walaupun kantor pusat dan masing-masing cabang mengelola pembukuan tersendiri, seluruh akun akan digabungkan untuk pelaporan eksternal, sehingga laporan keuangan eksternal menyajikan perusahaan sebagai entitas ekonomi tunggal. Seperti saat menyusun laporan keuangan konsolidasian, hanya menambahkan bersamaan saldo dari akun-akun yang terdapat di setiap sistem akuntansi, tidak menghasilkan gambaran entitas ekonomi tunggal. Beberapa eliminasi juga diperlukan. Secara keseluruhan, penyusunan laporan keuangan eksternal untuk perusahaan yang memiliki kantor pusat dan satu kantor cabang atau lebih cukup mirip dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya, akun antar perusahaan. Transaksi yang terjadi dengan pihak eksternal dicatat dengan cara yang normal seperti biasa. Transaksi antara kantor pusat dan kantor cabarik juga dicatat seperti biasa, kecuali bahwa mereka dicatat dalam akun antar perusahaan atau intercompany account. Akun ini merupakan akun resiprokal antara kantor pusat dan kantor cabang. Ketika pembukuan di kantor pusat dan cabang selesai dimutakhirkan, saldo akun antar perusahaan pada pembukuan kantor pusat akan sama jumlahnya, tetapi berlawanan dengan akun antar perusahaan terkait pada pembukuan cabang. Misalnya, jika akun antar perusahaan pada pembukuan kantor pusat memiliki saldo debit sebesar 10 juta, maka akun antar perusahaan terkait pembukuan kantor cabang harus memiliki saldo kredit dalam jumlah yang sama. Barang dagang yang ditagih melebihi biaya perolehan. Perusahaan terkadang mentransfer persediaan dari kantor pusat ke kantor cabang dan menagihkan cabang atas jumlah yang lebih besar dari biaya perolehan dari kantor pusat. Ini dapat terjadi sebagai contoh ketika kantor pusat dan setiap cabang diperlakukan sebagai pusat laba untuk tujuan pelaporan dan evaluasi internal. Selanjutnya, akuntansi untuk aset tetap cabang. Prosedur normal diterapkan dalam akuntansi untuk aset tetap cabang yang dicatat pada pembukuan cabang. Tidak ada prosedur khusus yang diperlukan dalam akuntansi untuk pembelian aset tetap cabang ataupun penyusutan setelahnya atas aset tersebut. Dan sebaliknya, jika aset tetap yang dibeli kantor pusat untuk cabang dan cabang mencatat aset tersebut pada pembukuannya, maka ayat jurnal harus dicatat oleh kantor cabang. Selanjutnya, pembagian beban secara proporsional. Beban cabang yang dikeluarkan dan dibayar oleh cabang dicatat secara langsung pada pembukuan cabang. Namun, kantor pusat dapat memutuskan untuk menetapkan beban ke cabang.
Penetapan beban dapat dibagi ke beberapa jenis, yaitu yang pertama, beban yang dikeluarkan oleh cabang tetapi dibayar oleh kantor pusat. Misalnya persediaan yang dibeli dari pihak eksternal oleh cabang dan ditagih ke kantor pusat. Dan yang kedua, beban yang dikeluarkan oleh kantor pusat atas nama cabang. Misalnya penyusutan atas peralatan cabang yang dicatat pada pembukuan kantor pusat, atau biaya kampanye iklan untuk cabang yang diminta oleh kantor pusat. Yang ketiga, alokasi biaya yang dikeluarkan oleh kantor pusat. Misalnya, sebagian dari biaya kampanye iklan umum atau sebagian dari overhead umum kantor pusat. Berikut adapun ilustrasi pada akuntansi cabang. PT Ultra mendirikan cabang dan pasar pada tahun 2021 dengan mentransfer uang tunai sebesar 30 juta. Selain itu, kantor pusat juga mentransfer peralatan dan perlengkapan kantor baru senilai 100 juta ke cabang dan pasar. Selama tahun 2021, kantor pusat dan cabang dan pasar membeli barang dagang masing-masing sebesar 260 juta dan 50 juta dari pihak eksternal. Selama tahun berjalan, kantor pusat mentransfer barang dagang ke cabang dan pasar dengan total harga transfer sebesar 110 juta rupiah. Biaya perolehan barang dagang kantor pusat senilai 70 juta rupiah. Kantor pusat menjual barang dagang seharga 254 juta rupiah ke pihak eksternal dengan harga 500 juta rupiah selama tahun berjalan, dan piutang yang berhasil ditagih sebesar 480 juta. Cabang dan pasar menjual barang dagang senilai 128 juta ke pihak eksternal dengan harga 200 juta dan berhasil menagih piutang sebesar 158 juta. Sejumlah persediaan yang dijual oleh cabang dan pasar senilai 38 juta telah dari pihak eksternal. Baik, mungkin itu saja video singkat dari saya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.